Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Amin. Siapa yang siap untuk muji nama Tuhan? Lebih lagi sorakan haleluya. Sama-sama kita katakan karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama kita katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Hey. Sekali lagi kita katakan bareng-bareng, let's go. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Are you ready? Let's go! La 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 la. Hallelujah. La 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 la. Lebih tinggi lagi, let's go. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Hadir di sini. Kau berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Let's go. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, thank you Jesus. Tuhan, biarlah nggak hanya sekedar pujian kami aja yang mengalir untuk Engkau ya Tuhan, tapi biarlah seluruh hati kami Tuhan, seluruh hidup kami juga biarlah bisa kami berikan seutuhnya untuk Engkau ya Tuhan. This is my
sekadar lagu yang kita nyanyikan. Tapi biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita, semuanya kedapatan sungguh-sungguh menjadi kerinduan setiap kita. Oh Tuhan, Tuhan, Kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah semuanya, segalanya yang terjadi dalam hidup kami, biarlah semuanya surut sama kemauannya Tuhan, sama kehendaknya Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi maumu ya Tuhan, biar hanya itu yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang gampang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang mampukan setiap kami ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, curahkan roh-Mu, curahkan kemampuan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, ini hati kami, lihat hati kami Tuhan, kami mau kasih hati kami buat Engkau. Tuhan, Engkau yang mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk salipin kedagingan kami lebih lagi. Mampukan kami untuk berkorban lebih lagi untuk Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa lebih lagi bayar harga buat Engkau ya Tuhan. Jesus Lord, Jesus Lord. Nyatakanlah isi hatimu pada setiap kami hari-hari ini lebih lagi. Bukakanlah setiap pengertian kami hari-hari ini lebih lagi ya Tuhan. Biar kami bisa lihat apa yang Kau lagi lihat. Biar kami bisa rasakan apa yang Kau lagi rasakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of a new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah contoh, pola, model. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan Yesus memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 yang disebutkan sebagai tahun paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka di situ Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa dulu
Mereka ditolong dari kejaran Firaun beserta pasukannya dengan mengubur mereka di Laut Merah. Tetapi sekarang untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel, Tuhan memakai cara yang lain, yang tidak sama dengan yang dulu dia lakukan. Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sekarang Tuhan membuat sesuatu dengan cara membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, yang merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Inilah yang disebut dengan paradigma yang baru. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa memasuki tahun 2022, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, sekolah, masa depan, dan lain-lain dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Kita akan mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memasuki tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif dari Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat dan ada bagian yang umatnya yang harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan yaitu membuat sesuatu yang baru. Yang ketiga, bagian umat Tuhan yaitu melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat. Bagaimana supaya kita mempunyai pola pikir paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Bukan kebetulan, sebelum memasuki tahun 2022, maka tema tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi hanya orang yang berintegritas atau yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan bisa mengerti dan meresponi dengan benar paradigma yang baru ini. Karena itu, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita telah hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di situ Rasul Paulus bersaksi bagaimana dia mengalami perubahan paradigma terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru.
Setelah Rasul Paulus mengalami paradigma yang baru, karena dia mengenal Tuhan Yesus, maka sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 tadi, maka Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya. Artinya melupakan apa yang pernah dilakukan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajak kita dalam Filipi 3 ayat 15 supaya kita juga melakukan seperti itu, yaitu kita harus berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Jadi kita juga harus berpikir, kita tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Yang mau katakan amin? Kalau kita membaca perikop Nabi Hagai pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a, itu adalah ajakan untuk membangun bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Yang artinya kemungkinan banyak pengeluaran yang tidak terduga. Seperti sakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Teguran yang sama sekarang Tuhan berikan juga kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita yang sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah sama dengan bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati baik secara jasmani maupun rohani. Demikian juga Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara jasmani dan rohani. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tuhan mengingatkan kita bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak pada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Kita akan menjadi orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita gerejanya, kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kembali kepada ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat 21 yang berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku.
Tuhan akan menolong kita dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Karena kita adalah umat Tuhan. Dan kita diminta untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang mau katakan amin? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, tugas utama kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas kita untuk menyelesaikan atau menuntaskan amanat agung. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Arti imamat yang rajani adalah yang pertama, imam kepunyaan raja atau imam yang melayani raja. Jadi kita melalui Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi imam di hadapan Allah. Yang artinya kita melayani Dia, Raja di atas segala raja, untuk taat kepada segala perintahnya, untuk menyenangkan hatinya. Dan arti yang kedua dari imamat yang rajani adalah status kita sebagai imam dan raja, sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 yang berkata, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Semua ini terjadi karena sesuai dengan Wahyu 5 ayat 9 yang berkata bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Pertanyaannya, dibeli dari siapa? Sesuai dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Bahwa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kuasa iblis. Jadi kita dibeli dengan darah Yesus dari tangan iblis. Ingat, kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dan kita menjadi imam bagi Allah kita. Dan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi itu artinya, yang pertama, menyatakan kuasa roh Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengusir setan, melenyapkan penyakit, menghardik badai. Jadi kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Yang kedua, memerintah sebagai raja di bumi. Itu artinya menyatakan kehendak Allah dengan memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa. Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan yang ketiga, memerintah sebagai raja di bumi itu artinya memerintah sebagai raja di bumi bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya! Mungkin ada di antara kita yang tidak sadar betapa dahsyat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya selalu dalam kekalahan. Mungkin dalam masa pandemi ini terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi.
Sehingga ada yang tawar hati. Dan Tuhan ingatkan kepada kita dalam Amsal 24 ayat 10 yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bangkitlah dan ingatlah bahwa kita adalah imamat yang rajani. Yang artinya kita adalah imam-imam bagi Allah kita. Dan kita memerintah sebagai raja di bumi ini. Kita harus senantiasa hidup dalam kemenangan. Haleluya! Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Katakan bersama saya. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil aku dari gelap pada terangnya yang ajaib. Haleluya! Memasuki tahun 2022, saya katakan bahwa persembahan sulung adalah paradigma yang baru untuk memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, limpah, limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2022 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2022 dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022. Dan ini sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Ini merupakan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan dari seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilan yang dipersembahkannya. Janda miskin ini justru memberikan seluruh penghasilannya. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu nyawanya. Karena itu, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memang, persembahan sulung ini bukan satu paksaan, tetapi merupakan ekspresi ucapan syukur atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Akhirnya, uraian ini saya tutup dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya berdoa agar setiap kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita, dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya
percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalala kana mata kara bara 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 bara. Oh ya la la bara 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 bara. Oh ya la bara bara. Oh ra ra bara 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 bara. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami memasuki tahun paradigma yang baru. Tuntun kami semua Tuhan, tuntun kami untuk bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru itu Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Kami terima berkat-Mu. Terima berkat Tuhan saat ini. Terima. Oh, ralabalaba. Oh, rabalaba. Terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kebaikan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, dan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami berbuat salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, setiap kita introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus kita selesaikan saat ini, langsung kita minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami semua. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Terima kasih ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Soalnya kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Soalnya kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Oh oh terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abba, terima kasih Kau melihat anak-anak-Mu. Mereka sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Hari-hari di tengah Omikron yang mulai mengganas di Indonesia, hamba-Mu akan perkatakan, hai Omikron, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Bapa, Engkau memberikan anak-anak-Mu sehat, tidak terpapar ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Tuhan, terima kasih, terima kesembuhan, terima berkat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saudara-saudara, saat ini kita bawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saat ini, ya Tuhan, saat ini kami bawa, anak-anak-Mu membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau memberkati kehidupan anak-anak-Mu dengan berkat yang berlipat kali ganda. Saat ini kami siap membawa persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.